Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nothing Uncovered? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Jungwon kemudian mendapat telepon dari reporter Ryu yang memberikan alamat ibu dari supir truk yang menyebabkan kecelakaan di dekat pabrik terbakar tahun 2009. Sang ibu memberitahu Jungwon kalau putranya diperkerjakan oleh seseorang untuk melakukan hal tersebut karena putranya langsung melunasi semua tagihan rumah sakit ibunya sekaligus. Di dalam barang supir truk, Jungwon menemukan kartu nama dari sekretaris Gong Jung-ho yang dulunya adalah seorang polisi. Setelah Jungwon meninggalkan rumah ibu supir truk, Jungwon tiba-tiba jadi ingat kalau pembunuh ayahnya adalah sekretaris Gong. Memang biasanya pelaku ada di sekitaran kita. Nggak jauh-jauh deh. Sementara itu, Taehoon ditikam saat melawan sekretaris Gong. Tapi Taehoon berhasil menusuk kaki sekretaris Gong. Segera, Myung-soo dan polisi lainnya tiba di lokasi Taehoon. Tapi sekretaris Gong berhasil lolos. Saat bersembunyi di hutan, sekretaris Gong menelepon ayah Woo-jae dan memberitahunya kalau Taehoon udah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan jika sekretaris Gong tertangkap, dirinya akan menerima tawaran ayah Woo-jae. Taehoon pun segera dilarikan ke rumah sakit. Jungwon tiba di rumah, di mana Woo-jae dan ayah Woo-jae sedang menunggunya. Ayah Woo-jae dengan sendirinya mengatakan kalau sekretaris Gong telah menghilang. Jungwon mengungkapkan bahwa sekretaris Gong membunuh ayahnya, Chaun-se, Nari, dan bahkan Barun. Saat Jungwon mencurigai ayah mertuanya itu, dia jelas mengaku tidak bersalah dan mengatakan sekretaris Gong bekerja untuk Dewan Mo saat itu. Woo-jae bertanya kepada ayahnya tentang kecelakaan truk yang disebutkan oleh Jungwon. Woo-jae tahu kalau ayahnya yang memerintahkan sekretaris Gong untuk melakukan hal itu. Woo-jae bertanya-tanya, apakah dirinya harus memiliki ayah seperti ayahnya? Woo-jae takut kalau dirinya akan tumbuh menjadi sama mengerikannya seperti ayahnya itu. Di pagi hari, Jungwon menelepon Taehoon dan mengetahui Taehoon cedera dari Myung-soo. Jungwon bergegas ke rumah sakit, dan Woo-jae diam-diam mengikuti Jungwon. Di dalam hati, Jungwon sangat khawatir kehilangan Taehoon. Jungwon memperingatkan Taehoon untuk tidak mati sebelum dia. Taehoon berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Jungwon. Woo-jae sengaja mendengar percakapan mereka dari luar. Kali ini jadi kasihan dia sama peselingkuh. Taehoon dan Jungwon kemudian mendiskusikan tentang sekretaris Gong. Taehoon mengatakan dia memasang pelacak GPS di pakaian sekretaris Gong. Kita kemudian melihat sekretaris Gong menambal lukanya di toilet umum. Tapi Myung-soo dan tim polisi segera tiba di sana dan menangkap sekretaris Gong. Myung-soo menyampaikan hal ini kepada Taehoon. Dan Taehoon bersiap untuk menginterogasi sekretaris Gong. Jungwon bertanya apakah dia bisa menonton interogasi mereka dan Taehoon pun setuju. Selama interogasi, sekretaris Gong menyalahkan semua pembunuhan tersebut ke dirinya sendiri. Dalam proses interogasi tersebut, Jungwon mendengar riwayat rekaman suara panggilan 911 dan sudah dipastikan kalau itu adalah suara Woo-jae. Tapi sampai akhir pun sekretaris Gong menolak menyalahkan Woo-jae ataupun ayah Woo-jae. Saat sekretaris Gong meninggalkan ruang interogasi, Jungwon mengkonfrontasi dia karena sekretaris Gong telah membunuh ayah Jungwon. Sekretaris Gong juga tidak menyangkal tuduhan Jungwon itu. Jungwon menyumpahi sekretaris Gong supaya dia merasakan rasa sakit yang luar biasa selama sisa hidupnya, karena telah membunuh begitu banyak orang. Setelah itu, Taehoon memberitahu Jungwon kalau Taehoon mencurigai Woo-jae lah yang menabrak Nari. Woo-jae pulang ke rumah dan mengetahui apa yang terjadi dari ayahnya. Ayah Woo-jae kemudian mengatur pertemuan dengan Dewan Mo yang telah memenangkan pemilu baru-baru ini. Dewan Mo menyerahkan potongan lampu depan mobil yang ada noda darah kepada ayah Woo-jae. Tapi ayah Woo-jae menyadari kalau Dewan Mo akan mengancam dirinya dengan sesuatu yang lain. Jadi ayah Woo-jae mengungkapkan dirinya mengatakan ke Jungwon kalau dulu sekretaris Gong bekerja untuk Dewan Mo. Ayah Woo-jae memperingatkan Dewan Mo untuk bersembunyi dan diam. Jungwon pulang dan menanyakan Woo-jae tentang hubungan ayahnya dengan sekretaris Gong. Woo-jae tidak bisa mengakui atau menyangkalnya. Sebaliknya, Woo-jae meminta maaf karena sangat menginginkan Jungwon dari awal bertemu sampai sekarang. Woo-jae akhirnya meminta Jungwon untuk menyudahi ini semua dan setuju untuk bercerai. Beberapa waktu kemudian, Jungwon mendapat telepon dari Dewan Mo. Dia ingin bertemu. Secara langsung, Jungwon bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan sekretaris Gong dan kecelakaan truk saat pabrik kebakaran. Sebaliknya, Dewan Mo mengatakan bahwa ayah Jungwon datang menemuinya sehari sebelum ayah Jungwon meninggal. Sebuah kilas balik menunjukkan di mana ayah Jungwon dan Dewan Mo sedang berbicara. Ayah Jungwon menyebutkan kalau dirinya telah menyimpan bukti mengenai kejahatan lain yang dilakukan oleh ayah Woo-jae. Saat ini, Jungwon bertanya kepada Dewan Mo, bukti apa itu? Tapi Dewan Mo meminta supaya Jungwon yang mencari tahu apa yang disimpan oleh ayah Jungwon.
Saat Tae-hun, Myung-soo, dan tim polisi sedang menggeledak apartemen sekretaris Gong, Tae-hun menemukan sebuah kamera dan meyakini kalau kamera itu adalah milik ayah Jung-won. Tae-hun mengirimkan foto kamera itu kepada Jung-won, dan Jung-won juga mengenali kamera milik ayahnya itu. Tapi Tae-hun tidak menemukan adanya kartu memori di dalam kamera itu. Kemudian, Jung-won menelepon bosnya yang bernama In-han, karena siapa tahu In-han mengetahui di mana ayah Jung-won menyimpan memori kamera itu. In-han memberitahu Jung-won untuk memeriksa situs website cadangan data milik ayahnya. Sementara itu, ayah Woo-jae memberitahu Woo-jae kalau Mujin Group telah memenangkan penghargaan. Mendengar itu, Woo-jae mengatakan kalau dirinya akan meninggalkan perusahaan. Langsunglah ayah Woo-jae menjadi marah. Woo-jae kemudian bertemu dengan Tae-hun, yang secara terbuka mencurigai Woo-jae lah yang membunuh Nari. Tae-hun berkata kalau Woo-jae terus-menerus menyembunyikan kebenaran tentang semua hal ini. Itu hanya akan membuat Jung-won semakin menderita. Kembali ke rumah, Jung-won menemukan ada ID berbeda yang ditulis ayahnya di sebuah buku. Untuk masuk ke website data cadangan ayahnya, Jung-won berhasil masuk ke akun itu, dan memang hanya satu video yang terdapat di sana. Jung-won membuka video itu dan sangat terkejut, karena menemukan rekaman video di mana Woo-jae lah orang yang sebenarnya menabrak Nari dengan mobilnya. Syok beratlah Jung-won. Woo-jae bangun di pagi hari, dan menerima pesan dari Jung-won. Dia ingin dia menemui Woo-jae di tempat mereka pertama kali bertemu. Woo-jae pergi ke pantai tempat Jung-won pertama kali menemukannya. Jung-won mengungkapkan kalau dirinya sudah tahu apa yang udah Woo-jae lakukan lewat video rekaman ayahnya. Langsunglah Woo-jae luluh lantak dan menangis. Woo-jae mengatakan kalau dia menyesal melibatkan Jung-won ke dalam kehidupannya. Jung-won mendorong Woo-jae untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jung-won menanyakan, apakah benar ayah Woo-jae lah yang membunuh ayah Jung-won? Woo-jae sangat frustasi dan meminta maaf. Mereka pun menangis dan saling berpelukan. Jung-won meminta agar Woo-jae ke kantor polisi bersamanya, dan Woo-jae setuju untuk mengakuinya dan menerima hukuman atas perbuatannya. Setelah itu, grup Mujin diberikan penghargaan dalam sebuah upacara. Woo-jae menerima penghargaan tersebut, dan dalam pidatonya, Woo-jae berkata kalau dirinya adalah seorang pembunuh. Woo-jae mengakui segala perbuatannya tentang dirinya yang telah melakukan tabrak lari kepada Nari, sampai meninggal pada tahun 2009, dan bagaimana ayahnya yang telah mengubur Nari dan menutupi kasus ini sampai sekarang. Tae-hun pun ternyata ada di acara penghargaan ini, sahabat nonton. Kilas balik sebelum acara penghargaan dimulai. Woo-jae menelepon Tae-hun dan menyuruhnya datang ke upacara penghargaan. Saat menerima penghargaan tersebut, Woo-jae mengaku telah menabrak Nari. Sebuah kisah balik menunjukkan ayah Woo-jae menggali tanah untuk mengubur Nari. Dan saat itu, Woo-jae menyaksikan perbuatan ayahnya itu. Woo-jae remaja memohon kepada ayahnya untuk tidak melakukan ini. Kembali ke saat ini, Woo-jae memberitahu semua orang apa yang ayahnya lakukan dulu, di mana ayahnya telah mengubur jasad Nari dan menutupi hal itu sampai sekarang. Dan bahkan karena hari itulah ayah Woo-jae menyebabkan kejahatan yang lebih besar. Ayah Woo-jae dengan marah bangkit dan meninggalkan acara tersebut. Tae-hun pun secara resmi menangkap Woo-jae di tempat. Ini sebenarnya semua salah ayah Woo-jae nggak sih? Emosi banget loh. Ayolah para orang tua di luar sana. Kalau memang anaknya bersalah, ya dihukum sesuai dengan perbuatannya. Supaya nggak menjalar kayak gini deh. Selama interogasi, Tae-hun mengatakan kalau ayah Woo-jae kemungkinan akan menggunakan alasan kesehatan mental Woo-jae untuk membuat pernyataan pengakuan Woo-jae tidak berguna. Tapi Woo-jae bilang kalau ada satu bukti yang telah Woo-jae ambil dari ayahnya 2 hari yang lalu. Bukti itu adalah pecahan lampu mobil yang Woo-jae kendarai malam itu. Pecahan lampu itu ada noda darah Nari. Woo-jae menyerahkan bukti itu kepada Tae-hun. Kembali ke rumah, ayah Woo-jae menelepon Daewon-mo dan memberitahunya kalau mereka dalam masalah karena pecahan lampu mobil hilang. Ayah Woo-jae tahu kalau Woo-jae lah yang mengambil pecahan lampu mobil itu. Jung-won tiba di rumah mertuanya dan menyuruh mertuanya itu untuk mengakui bahwa dirinya telah membunuh ayah Jung-won dan menuntut permintaan maaf dari ayah mertuanya itu. Jung-won juga memastikan ayah mertuanya itu hancur karena telah membunuh ayah Jung-won. Tae-hun dan Jung-won pun bertemu. Jung-won menyerahkan rekaman video di mana Woo-jae menabrak Nari. Tae-hun kemudian membawa Jung-won untuk menemui Woo-jae. Woo-jae menyuruh Jung-won untuk menyiarkan video rekaman tabrak lari Woo-jae di acara Nothing Uncovered dan melaporkan kalau ayah Woo-jae yang membunuh ayah Jung-won karena ayah Jung-won merekam kejadian itu. Woo-jae ingin agar Jung-won membawakan berita eksklusif di mana ayah mertua Jung-won yang telah membunuh ayah Jung-won. Woo-jae juga bilang kalau dirinya memberikan rekaman audio ayahnya kepada Tae-hun. Woo-jae dan Tae-hun mendukung agar Jung-won kembali ke acaranya Nothing Uncovered dan membuka kebenaran mengenai semua hal ini. Semoga beneran ya, ayah Woo-jae bisa dihukum seberat-beratnya. Jung-won kemudian mengunjungi In-han.
dan menunjukkan kepadanya video Woo-jae yang menabrak Nari dan rekaman suara ayah Woo-jae yang tidak menyangkal kalau dirinya telah membunuh ayah Jung-won. Rekan kerja Jung-won nampak khawatir dengan keputusan Jung-won ini, karena Jung-won akan membuka aib mertua dan suaminya sendiri. Mereka kemudian merilis video pendek di mana Jung-won menanyakan pendapat masyarakat, setuju atau tidak, jika Jung-won hendak mengadakan acara spesial untuk Nothing Uncovered. Dan video pendek itu mendapat respon luar biasa dari para penggemarnya. Ayah Woo-jae juga menonton video pendek Jung-won, dan segera menelepon CEO tempat siaran agar membatalkan niat Jung-won untuk menyiarkan episode spesial Nothing Uncovered. Namun, Jung-won mendapat persetujuan CEO untuk menampilkan acara spesialnya di Nothing Uncovered. Episode spesial Nothing Uncovered pun dimulai. Ayah Woo-jae yang menonton acara itu langsung menghubungi CEO siaran TV. Tapi CEO-nya tidak mengangkat telepon dari ayah Woo-jae. Saat Jung-won mengungkapkan semua detailnya, Woo-jae dibawa ke penjara. Apakah inikah akan jadi akhirnya antara Woo-jae dan Jung-won, sahabat tonton? Kemudian ayah Woo-jae pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di tempat lain, reporter No Ji-ho menanyai Daewon-mo mengenai keterlibatan Daewon-mo atas kecelakaan truk saat kebakaran pabrik terjadi. Daewon-mo langsung menepis Ji-ho dan memasuki kantornya. Saat itu, Daewon-mo melihat laporan berita kalau salah satu karyawan lamanya telah mengaku dan menuduh Daewon-mo telah memanipulasi catatan investigasi. Jung-won mengunjungi Woo-jae di penjara dan memberinya kabar terbaru mengenai ayah Woo-jae dan Daewon-mo. Jung-won juga mengatakan kalau dia udah menemukan tempat tinggal yang baru. Woo-jae kemudian menyuruh Jung-won untuk menyerahkan surat cerai mereka. Jung-won berkata kalau dirinya merasa menyesal bertemu dengan Woo-jae karena keadaan mereka sekarang ini yang lebih banyak kenangan menyedihkan daripada kenangan bahagianya. Mendengar itu, Woo-jae berharap agar suatu hari nanti, Jung-won bisa berhenti menyesal bertemu dengan Woo-jae. Woo-jae juga berharap kalau Jung-won bisa melupakan semuanya dan hidup dengan bebas. Woo-jae juga mendoakan segala yang terbaik untuk Jung-won. Aduh, sedih banget sih ini. Sebelum Woo-jae kembali ke selnya, Jung-won bilang kalau dia udah nggak menyesalinya kok. Biar gimana pun, pasti ada momen bahagia mereka berdua sebagai keluarga. Jung-won juga mengatakan, walaupun mereka berdua sudah bercerai, Woo-jae akan selalu menjadi ayah dari anak mereka. Dan itu nggak akan pernah berubah. Wah, luar biasa deh Jung-won. Jung-won berjanji akan mengunjungi Woo-jae ketika anak mereka lahir. Setelah itu, Jung-won menelepon Tae-hun dan meminta untuk bertemu dengannya. Mereka berjalan-jalan dan duduk di dekat api unggun. Dan Jung-won mengatakan dia sangat menyukai Tae-hun. Tapi Jung-won ingin mengakhiri hubungan dengan Tae-hun secara baik-baik. Jung-won juga bilang dia akan meninggalkan Seoul besok. Tentu saja, Tae-hun sedih dengan hal ini dan meminta Jung-won untuk tidak pergi. Namun Jung-won berjanji akan bahagia saat membesarkan anaknya. Tae-hun sangat tidak bisa melepaskan Jung-won. Tae-hun berjanji untuk terus memikirkan Jung-won, menelepon Jung-won, menunggu Jung-won, dan tetap mencintainya. Kenapa sih harus ada momen perpisahan ini, Ade? Adegan berikutnya membawa kita 3 tahun ke depan. Jung-won dan juru kameranya menerobos masuk ke kantor CEO sebuah perusahaan dan menuduh CEO itu melakukan penggelapan. Jung-won kemudian bergegas menjemput putrinya Miso dari tempat penitipan anak. Sementara itu, pengadilan memutuskan ayah Woo-jae tidak bersalah atas kolusi dengan sekretaris Gong dalam pembunuhan apapun karena kurangnya bukti. Apa-apaan deh ini? Duh, mangkel banget loh. Reporter Ji-ho menelepon Jung-won dan memberitahunya berita tersebut. Dan berita mengenai Daewon-mo ditangkap karena insiden kecelakaan truk saat kebakaran pabrik. Di penjara, Woo-jae menulis surat kepada ayahnya dan meminta ayahnya untuk mengakui yang sebenarnya. Sepertinya Woo-jae selama ini menulis banyak surat seperti ini kepada ayahnya itu, dan akan terus melakukannya sampai ayahnya mengakui kejahatannya. Saat itu juga, Jung-won dan Miso mengunjungi Woo-jae di penjara. Woo-jae tentu senang melihat putrinya itu. Hal ini tentu memberi Woo-jae kekuatan dalam menjalani hukumannya. Tapi kasihan juga ya ngelihat kayak gini, sahabat tonton. Saat Jung-won pergi, In-han meneleponnya. Mereka bertemu di sebuah restoran, di mana In-han mengatakan dia telah dipromosikan dan ingin menampilkan kembali acara Jung-won Nothing Uncovered. Jung-won bilang dia akan berpikir untuk kembali ke Seoul. Seneng deh In-han mendengar ini. Kemudian, Jung-won duduk di mobilnya di luar kantor polisi. Jung-won mulai membaca semua pesan yang dikirim Tae-hun selama 3 tahun ini, bahkan tanpa balasan dari Jung-won. Pesan Tae-hun yang terakhir mengatakan kalau Tae-hun sedang berada di tempat perkemahan yang sering mereka kunjungi dan merindukan Jung-won. Beberapa waktu kemudian, Tae-hun dan Myung-soo berhadapan dengan seorang pecandu narkoba yang menggunakan pisau. Pecandu itu mengarahkan pisaunya ke Tae-hun. Kita kemudian beralih ke Jung-won yang bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Mereka sangat gembira karena Nothing Uncovered kembali.
Saat sedang rapat untuk menentukan berita yang akan dibawakan di acara Nothing Uncovered, mereka mengetahui ada penikaman baru-baru ini yang ditangani oleh Taehoon. Jungwon segera menyadari kalau Taehoon mungkin terluka. Jungwon bergegas ke rumah sakit dan menemukan Taehoon dengan Kruk. Tapi selebihnya Taehoon nggak apa-apa kok. Taehoon mengatakan kalau sepertinya media salah melaporkan. Taehoon menghibur Jungwon dan mereka berjalan-jalan. Jungwon merangkul Taehoon sambil berjalan. Dan Taehoon mengatakan bahwa menurutnya hubungan mereka akan berhasil. Jungwon pun tersenyum mendengar hal ini. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Walaupun Ayo Woo-jae nggak di penjara, tapi sepertinya ini ending yang cukup memuaskan ya, sahabat nonton. Pahit dan manis menjadi satu. Memang lebih baik tidak menutupi kesalahan dengan kebohongan. Karena itu akan menjadi bola salju yang semakin lama semakin besar. Yang pada akhirnya akan memakan kita juga. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.